Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada renungan malam hari ini bersama dengan saya dengan tema kerakusan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kerakusan atau keserakahan bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kepada orang yang mengaku-ngaku anak Tuhan. Bayangkan, di tengah pandemi dan krisis saat ini, ada banyak orang yang malah menimbun obat, oksigen untuk dijual lagi dengan harga yang berlipat-lipat. Atau jasa pemakaman dan kremasi juga yang naik tajam. Sampai-sampai nih, Hotman Paris teriak-teriak di media sosial yang ada. Sungguh, hal ini sangat memprihatinkan. Tetapi itulah yang saat ini nyata terjadi. Banyak orang hilang empati dan mempraktekkan aji mumpung dengan memanfaatkan kebutuhan saudaranya yang sakit untuk mengais rejeki. Ini adalah dosa yang lebih kejam dibandingkan dengan para pemungut cukai di zaman Yesus. Sebuah pemberhalaan perut dengan menimbun obat yang dibutuhkan dan kemudian menjualnya hingga 3-4 kali lipat dari harga normal. Mungkin orang bisa mengatakan bahwa itu adalah hukum bisnis yang wajar, diatur dalam hukum supply and demand. Ya, bisa saja kita berdalih demikian. Tetapi apabila bisnis mafia obat itu sudah menyangkut nyawa dan kemanusiaan, maka itu bukan saja tidak elok dari sisi etika kemanusiaan, tetapi sudah masuk dalam dosa kerakusan. Kenapa hal ini menjadi kategori dosa kerakusan? Karena saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 alasan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Pertama, orang yang melakukan hal-hal seperti tadi, mereka menahan hak orang sakit untuk mendapatkan obat dan pertolongan yang sangat cepat, hingga taruhannya adalah nyawa. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan, atau kita bisa membacanya kemudahan, daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita menahan hak orang miskin atau sakit, itu saja sudah mendukakan hati Tuhan. Apalagi kita mencuri hak hidup orang lain demi keuntungan diri sendiri. Itu dosa yang sangat menjijikkan dan tidak akan menjadi berkat. Kedua, sahabat Kristus, kerakusan akan uang dengan bisnis obat dan oksigen tersebut akan merusak kepekaan dan kepedulian untuk berbagi dengan sesama kita.
orang seperti ini akan menjadi hamba uang. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, sahabat Kristus, sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami kemurahan dan kelahiran baru, hendaklah kita mengenakan kasih sebagai hukum utama di semua aspek kehidupan, khususnya dalam hal kemanusiaan. Jadi, mari janganlah rakus dan janganlah tamak akan keuntungan yang tak seberapa itu. Waspadalah terhadap jerat dosa kerakusan, sehingga mulai sekarang kita bisa membangun manusia roh dan daging kita dengan hidup cukup. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 11, cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Bantulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan meringankan beban mereka. Mulai sekarang, belajarlah menikmati kasih Tuhan dengan praktek berbagi. Dan dari situ, kita akan memancarkan kasih Allah dengan hidup kita sebagai anak-anaknya. Amin.